untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi pada hari ini dengan tema Anak Sumber Rezeki. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Imron Taslim, SPSPD MSI MPD selaku Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran dan dosen STIB Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah selalu. Alhamdulillah. Silakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka untuk tema kita hari ini, Anak Sumber Rezeki. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 di mana saja pendengar, di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Pendengar yang berada di rumah sakit, yang diuji oleh Allah SWT, insya Allah sabar dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Para pendengar yang mencari ridho Allah, Allah permudahkan rezekinya, melancarkan rezekinya, dan Allah permudahkan semua jalan kehidupannya. Insya Allah berkah selalu. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan anak sebagai sumber rezeki. Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah berjanji di suatu surat. Pertama, Allah berjanji bahwasanya Allah berjanji kepada kita bahwasanya menikahlah kamu. Barang siapa yang menikah, Allah akan memberikan ketenangan. Masya Allah, luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, Allah memberikan pada kita, memberikan janji, wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jelaskan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Agar cenderung kamu itu merasa tentram. Nah, di sini Allah menjelaskan, Allah memberikan petunjuk kepada kita dan Allah memberitahu bahwasanya tanda kekuasaannya, kalau kamu berpasangan, kamu itu akan tenang. Kamu itu akan tenang. Dan di ayat lain juga menjelaskan bahwasanya nikahkanlah orang yang layak menikah. Nikahkanlah orang yang layak menikah. Nanti kalau kamu belum cukup rezeki, akan kucukupi rezeki kamu itu. Nah, pertanyaannya sekarang bahwasanya anak. Anak adalah sumber rezeki. Siapapun yang punya anak, Allah akan tambahkan rezeki itu. Masya Allah, ini luar biasa. Namun terjadi kepada kontekstual, kenapa orang yang punya anak tapi hidup susah? Nah, ini pertanyaan. Nah, Allah SWT berfirman di suratnya An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 9, waliyasarul ladzi, Allah jelaskan, dan hendaklah kamu itu takut kepada Allah. Sekiranya kamu itu meninggalkan keturunan yang lemah, khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka itu berbicara tutur kata yang benar. Nah, para pendengar sekalian, Allah perintahkan pada kita, agar keturunan kamu tidak lemah ekonomi, lemah fisik, dan lemah segalanya, kamu itu bertakwa pada Allah. Bagaimana salah satu caranya di sini, Allah meminta kepada kita semua untuk bertutur kata yang baik. Nah, yang terjadi, kenapa orang punya anak tapi kehidupannya susah? Ada anak kuliah hidupnya susah, ada ini hidupnya susah. Kenapa? Karena dia merasa anak itu dia yang menghidupi. Dia yang menghidupi. Yang membuat susah anak, karena orang tuanya yang membuat mindset anak itu miskin. Orang tuanya yang membunuh karakter anaknya. Kita kasih contoh. Begitu dia sehati anaknya, orang tua yang membuat mindset anak miskin selalu berbicara kepada anaknya yang tidak baik, yang merendahkan dirinya. Contohnya apa? Wahai anakku, wahai Pulan, jangan banyak maunya. Kalau bahasa Palembang, jangan banyak rasan, jangan banyak kendak. Ya, kita orang miskin, kita orang tidak punya.
bapakmu kerja begini, ibumu begini, jangan banyak maunya. Nah, itu semua membunuh karakter anak. Membunuh karakter anak. Dan terjadi juga di lapangan, begitu anaknya minta uang, ayah minta uang pagi ini. Apa kata orang tuanya? Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Tidak ada hentinya uang, uang. Pagi uang, siang uang, malam uang. Emang ada pohonnya, emang ada sumurnya, emang ada batangnya, emang ada apanya. Itu semua dia mematikan mindset anak. Membunuh mindset anak. Sehingga anaknya terprogram dirinya adalah orang miskin. Bukan ada pohonnya kata mama. Bukan ada sumurnya. Bukan ada apanya. Termindset anak itu menjadi miskin. Maka pada saat mindset anak itu miskin, dia akan menjadi miskin. Tapi orang-orang yang baik, kalau anaknya minta uang, mama minta uang. Pagi tadi minta 10.000. Siang minta uang lagi. Oh ya, kurang ya 10.000 ya nak. Ya, cukupnya berapa satu hari? 50.000 atau 100.000? 100.000 kata mama anaknya. Ya baik, kita berdoa pada Allah, Allah permudahkan uang 100.000 per hari ini. Ini ada uang 2.000 dulu, sisanya berdoa kepada Allah nak. Ibu doa-doa terus ya, kita minta kepada Allah nak. Yakin saja Allah akan kasih kita. Yakin saja Allah kasih kita. Maka dari itu, semua permintaan anak serahkan kepada Allah diiringi dengan doa. Anaknya dilatih menjadi mindset kaya dan anaknya punya keyakinan dalam kehidupan. Inilah menjadikan anak itu sumber rezeki kita. Namun pada saat anak tadi dihina, dicimaki, direndahkan, diminta uang, maka anak ini akan bermindset menjadi orang miskin, kehidupan miskin, dan orang tuanya menjadi miskin. Masya Allah luar biasa. Berkat selalu kita kembali kepada studio. Baik Ustadz, dan pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Ustadz izin ini sudah ada pertanyaan di WhatsApp kita, ada dari Pak Budi di Pelaju. Assalamualaikum Ustadz, saya Budi di Pelaju. Ada yang bilang jangan takut punya anak karena anak itu pembawa rezeki. Bagaimana Islam memandang ucapan tersebut Ustadz? Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana memandang Islam memandangnya? Coba kita lihat di surat 17 ayatnya 31. Ya. Janganlah kamu membunuh anak karena takut miskin. Ini kalimatnya begini. Benar anak bawa rezeki itu sudah suatu kesimpulannya. Janganlah kamu membunuh anak karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki pada mereka. Ya, kepadamu membunuh mereka itu suatu dosa yang besar. Nah, di sini kalimat ini, pertama membunuh langsung. Orang menggugurkan anak, takut tidak terhidupin. Orang begini, takut begini. Dan juga kita membunuh karakter anak. Takut anak, bahwasanya anak jangan banyak maunya. Jangan banyak kendak. Jangan suka apa. Kita orang miskin. Itu namanya membunuh karakter. Pada saat anaknya bilang, Papa saya ingin kuliah di Unsri. Nanti kalau udah Unsri, beliin saya motor atau mobil. Orang tuanya bilang, emangnya uang dari mana? Dari langit. Dari mana? Dari sumur. Dari apa? Itu membunuh karakter. Nah, anak akan bawa rezeki kalau diantarkan semua pembicaraan itu kepada Allah. Pada saat anaknya bilang, Mama saya ingin kuliah di Unsri, beliin saya mobil. Oh, mobil apa nak? Mobil Vario. Berapa harganya? 200 juta. Ayo kita baca Al-Fatihah, kita berdoa pada Allah, Allah permudahkan uang itu. Tapi mama nggak ada kerjaan, papa begini, yakin saja pada Allah. Allah akan berikan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka. Kalau kita yakin, nah, insya Allah bisa. Nah, kasih motivasi anak itu. Maka anak itu kami ada sumber rezekinya. Insya Allah luar biasa. Ya berkah selalu. Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga di Kenten. Kadang saya merasa khawatir dengan biaya sekolah dan kebutuhan anak yang semakin besar. Bagaimana agar saya tetap yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap anak? Silakan Ustadz. Ya, Masya Allah luar biasa. Bunda yang di Kenten, kita buka suratnya 11 ayat 6. Ya harus kita ketahui, ayat ini mesti kita ketahui betul ya. Surat 11 ayat 6 ya.
Allah menjelaskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqdaraha wa mustaudaha. Allah katakan, tidak ada suatu makhluk melata yang bergerak pun di muka bumi ini, Allah yang menjamin rezekinya. Nah, dan Allah tahu kediamannya, Allah jamin rezekinya. Apalagi anak itu tidak banyak dosa. Begitu dia minta, Allah akan kabulkan. Allah berikan. Karena penghalang rezeki kita adalah dosa kita. Tapi permasalahannya, kenapa orang tua takut bahwasanya tidak ada biaya sekolah untuk anak? Maksud dijelaskan di sini, Bunda, para pendengar sekalian, sesungguhnya Allah berdasarkan prasangkamu. Begitu kita mengatakan takut, maka termenset pada diri kita takut, dan itu adalah doa kita. Dan semua ucapan, semua prasangka kita naik ke atas. Diserahkan 35 ayat 10. Dan Allah jelaskan, apa yang kamu ucapkan, yang kamu prasangkakan, akan terjadi kepada kamu. Dan kamu tidak mampu mengelak. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin? Yakinkan saja, nak. Nak, mau sekolah di mana, nak? Ongkosnya berapa? Jangan mikir, ya Allah, ongkos ojeknya, ya Allah, 10.000, PP 20.000, dari mana dapat uang, ya Allah? Dari mana? Enggak usah. Yakinkan, ya Allah, anak saya ojek 10.000, PP 20.000, jajannya 10.000, ya Allah, permudahkan, cukupkan, ya Allah. Aku yakin anaknya titipanmu, ya Allah. Dan aku yakin kau akan memenuhinya. Dan aku yakin. Bagaimana anaknya bilang, Mama, ongkos ojek 10.000, 20.000 PP. Jajan saya 10, 30.000. Mama susah nyari uang. Jangan bilang susah. Allah akan mencukupi semua. Karena Allah punya janji. Bilang aja. Janjinya di mana? Suratnya 20 ayat 132. Allah punya janji bahwasanya di surat 20 ayat 132, perintahkan pada keluarga kamu untuk melaksanakan sholat. Dan sabar kamu lakukannya. Dan dijelaskan di surat juga, kamilah yang memberi rezeki pada kamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang bertakwa. Kalimat ini, kamilah memberi rezeki pada kamu. Dan juga kasihkan pada anaknya ayatnya, 51-56. Wa ma khalaqtul jinnati wal insa. Bahwasanya manusia itu diciptakan untuk ibadah. Termasuk mencari ilmu itu ibadah. Sekolah itu ibadah. Ya. Sekolah ibadah. Ma uridu rizki. Aku tidak minta makan kepada kamu, tidak minta rezeki pada kamu, tapi aku yang menjamin rezeki. Kasihkan ayat ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita dengan anak itu harus berbicara Al-Quran. Bicara Al-Quran. Maksud bicara Al-Quran bukan hanya dibaca Al-Quran itu, tahu isinya Al-Quran itu. Tahu petunjuknya Allah. Nah, kaya miskin itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau kita bahas itu pilihan kita. Kita milih miskin karena prasangka kita miskin. Aku orang susah, aku begini, misalkan maaf ya, aku cacat, aku begini. Karena mindset kita. Kalau kita yakin walaupun aku ada kekurangan, aku bla-bla, yakin Allah berikan rezeki padaku. Yakin Allah berikan padaku. Ini selalu berdoa, dagangan sepi, begini sepi. Itu yang membuat kita miskin. Insya Allah berkah. Baik, kita ke line telepon terlebih dahulu, Ustadz di 369977. Terputus ya, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina, Mutiara Pagi. Ibu Hutri, silakan Ibu. Iya, saya saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Iya, Pak Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat, berkah selalu. Iya. Yang tema yang anak sumber rezeki ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Anak dipandang sebagai amanah. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, investasi amal jariah. Anak yang soleh merupakan sumber rezeki akhirat. Doa anak yang berbakti kepada orang tuanya
menjadi amalan yang tidak pernah putus meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Bagaimana dalam Islam di zaman sekarang ini Pak Ustadz, dalam istilahnya gengsi ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Gimana terakhir pertanyaannya apa? Bagaimana? Ibu Hutri, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Islam memandang anak-anak Gen Z sekarang, Ibu ya? Atau gimana, Ibu? Iya, di anak-anak Gen Z yang sekarang ini bagaimana dalam Islam di zaman sekarang itu atau Gen Z? Baik, itu saja Ibu Hutri. Iya. Maksudnya gengsi tadi Bunda ya? Iya. Zaman sekarang ini yang anak-anak gengsi nih Pak Ustadz yang biasa hura-hura begitu istilahnya begitu ya. Bagaimana mengarahkannya begitu kepada anak-anak gengsi? Baik Ibu Hutri. Baik, kita ya saja oke, terima kasih Ustadz dan Mbak Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan Bu Hutri tadi mengenai anak-anak zaman sekarang, Ustadz, bagaimana cara kita mengarahkannya? Silakan, Baik. Para pendengar sekalian, bahwasanya kita kembali pada teks. Teks adalah anak sumber rezeki. Kepada konteksnya, bagaimana cara kita mendidik anak itu, maka terjadi kita itu harus ucapan-ucapan baik. Nah, yang terjadi sekarang, bahwasanya maunya kita tidak sesuai dengan yang terjadi pada anak. Maka kontekstualnya akan berbeda. Anak-anak zaman sekarang banyak gengsi, banyak gengsinya. Bagaimana cara kita mengarahkan? Teruskan para pendengar sekalian, bahwasanya Allah jelaskan berkata-kata baik. Kita dengan anak itu jangan memberikan ancaman. Kau jangan terlalu bergaya, jangan terlalu apa. Emang mak kau siapa? Kau anak siapa? Orang tuamu siapa? Dirimu siapa? Tahu diri, nggak boleh. Karena sekarang bergengsi, misalkan dia punya acting yang agak tinggi, kita masuk ke zonanya. Ya. Bagaimana kita masuk ke zonanya? Cara menasihati anak, kita harus masuk ke zonanya dulu. Contoh, misalkan anak sekarang bergaya dengan apa-apa. Oh, itu Masya Allah luar biasa, dipuji anaknya. Kayaknya bagus ya. Tapi banyak-banyak berdoa pada Allah, biar Allah kasih petunjuk, Allah kasih rezeki, Allah permudahkan, lancarkan. Dan arah kepada julukan jalan yang paling lurus. Selalu ucapan dengan doa. Jangan diberi ancaman, jangan banyak gengsi, jangan banyak acting, jangan banyak apa. Emangnya mbak kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Dirimu siapa? Harus tahu diri dong. Jangan begitu. Jadi bicaranya yang baik-baik. Anak diajak berbicara. Anak dia berbicara. Pertama, anak diingatkan untuk mengingat Allah. Begitu dia makan Bismillahirrahmanirrahim. Anak kalau mau bilang berdoa pada Allah, minta pada Allah. Anak itu kenalkan dengan Allah. Karena Allah telah mengenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Laksanakanlah salat untuk mengingat. Dan anak diingatkan untuk salat. Walaupun dia belum salat pun dikatakan salat. Ya. Dan jangan marah, jangan kasih ancaman. Ya. Kasih suatu kebahagiaan. Biar masa anaknya berjilbab, ya Allah, mama senang banget melihat kamu berjilbab. Ya. Pada saat dia lain, kita yang memujinya dulu. Jadi kita masuk ke zonanya, jangan langsung kita memaksakan ke zona kita. Kita kasih contoh. Zaman-zaman dulu, orang dapat menantu itu, dia dapat yang membantu di rumahnya. Tapi zaman sekarang, kalau dapat membantu perempuan, menjadi pembantu dia. Kan berbeda. Zaman-zaman kita dulu, kalau jadi menantu itu tahu diri. Bla bla bla. Zaman sekarang, dari dapat menantu, siap-siap jadi pembantu. Membantu anak-anak zaman sekarang tidak mau bekerja. Dan dia kurang tahu dengan akhlak cara dengan menjadi menantu. Jadi kita arahkan bagaimana menyayangi mereka, bagaimana mereka itu bisa menyatu dengan kita. Insya Allah berkah selalu.
Baik, pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 3699977. Ini penelpon terakhir untuk Mutiara Pagi hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Madalai. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Sama Pak Sari di Sekayu. Baik, silakan Pak Azhari. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Goyung. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Goyung. Ini Pak, saya mau tanyakan, apakah bedanya antara takbir dengan doa? Takbir dan Ya. doa ya Pak Azhari. Ya, apakah Baik. bedanya? Itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Apa beda takdir dan doa maksudnya? Iya Ustadz. Ya, takdir dan doa ya. Pertama doa. Kita berdoa itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ya, meminta bermohon kepada Allah. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketentuan atau keputusan Tuhan. Yang berlaku bagi semua makhluknya. Ya, misalkan. Sudah kehendak takdir. Itu ketetapan Allah seperti apa? Pak Asari, ketetapan Allah memiliki anak 2. Itu Allah memiliki ketetapan. Tapi tugas Pak Asari berdoa, meminta anak yang soleh. Kapan berdoanya? Ya, berdoanya kapan? Yaitu pada saat istrinya mengandung, umur 6 bulan. Dan dilaksanakan di surah Al-Araf. Takdir, ketetapan Allah, kalau ingin punya keturunan, kamu itu menikah, pasang-pasangan. Jadi, Pak Asari, kita disuruh menikah, takdir kita bertemu dengan pasangan kita. Apa tugas kita? Melakukan kasih sayang, melakukan hubungan seksual. Ya, pada saat kita melakukan hubungan seksual, kita tidak tahu dapat anak ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan. Tapi Allah yang menetapkan anak itu laki-laki dan Allah menetapkan anak itu perempuan. Walaupun secara teori bla 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 bla, itu ketetapan dari Allah. Kalau doa dari meminta. Kita kasih contoh di surat 7 ayat berapa ya? Surat 7. Pada saat istri kita mengandung, kita berdoa meminta pada Allah untuk anak yang soleh. Nah, takdirnya tadi ketetapan dari Allah. Kita waktu berhubungan suami istri, sperma melekat di rahim, ya terjadi pembentukan berupa segumpal darah, segumpal daging, ya dia menjadi diukir wajahnya, ya itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau doa tadi kita meminta kepada Allah, insya Allah berkah selalu. Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pada hari ini. Silakan Ustadz. Masya Allah luar biasa para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Kita telah membahas bahwasanya anak sumber rezeki. Bagaimana cara menjadi anak sumber rezeki, bagaimana juga cara kita mendidik anak itu. Bagaimana cara kita melayani anak itu, muliakan anak kita dan ajari mereka dalam kebaikan. Anak jangan selalu menjadi ancaman, anak jangan selalu menjadi suatu beban bagi kita. Ajak bermotivasi, ajak berbicara dan doa selalu untuk anak. Jika perlu anak setiap bertemu salam sama kita, doakan. Dan jangan takut anak walaupun sudah besar, sudah berumur, sudah menikah, tetap dia salam, tetap didoakan, tetap dicium mereka. Berikan kasih sayang pada mereka. Insya Allah, Allah akan menjaga kita semua. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT, mendapatkan anak yang soleh-soleha. Masya Allah luar biasa. Saya Imran Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tibalah kita di penghujung Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026 dengan tema Anak Sumber Rizki bersama narasumber kita Ustadz Imran Taslim. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Sehat selalu insya Allah. Dan juga pendengar, semoga apa yang telah Ustadz sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah ilmu, memperkuat keimanan, serta menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas setiap amanah yang Allah bagikan. Dan selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 dari Palembang yang akan menghadirkan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di frekuensi 92,4 FM, Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.